Bab 2305, Mentah 2412 Rencana yang layak. Menggunakan jimat petir surgawi untuk mendukung domain guntur daunnya, Xiao Chen terus-menerus menerobos dua lapisan dunia kecil dan meninggalkan istana warisan. Suara mendesing. Sosok Xiao Chen berkedip, meninggalkan bekas listrik ungu saat dia bergerak cepat. 1 jam kemudian, merasa yakin bahwa tidak ada seorang pun di ekornya, Xiao Chen mendorong dari udara dan mendarat dengan mantap seperti burung layang-layang. Mempertahankan penerbangan ketinggian tinggi di makam Kaisar Yan kuno adalah pengurasan signifikan pada energi surgawi, masalah besar. Karena tidak ada lagi ancaman, tidak perlu lagi membuang energi surgawi. Xiao Chen telah tiba di dataran tandus dengan binatang buas yang tersebar berkeliaran. Dia sesekali melihat beberapa tamu mencari warisan di kejauhan. Tempat ini bisa dianggap aman. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sosok Xiao Chen bergerak naik turun saat dia melompat. Beberapa saat kemudian, dia mendarat di gunung yang sunyi. Setelah memindai sekeliling dengan sens spiritualnya dan dengan hati-hati memverifikasi kesimpulannya, dia meletakkan formasi penyembunyian sederhana sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Xiao Chen benar-benar santai hanya setelah semua itu. Di tengah lampu listrik yang berkedip-kedip, alloy Dragon Armor berubah menjadi seperti merkuri, cahaya yang mengalir dan kembali ke sarung tangannya. Ketika Xiao Chen melihat bahwa luka di dadanya belum sembuh, dia sedikit mengernyit. Advertisement. Seorang kaisar berdaulat yang memahami domain Dao lapisan ke-10 jauh lebih kuat dari yang diharapkan Xiao Chen. Untaian pedang Qi ini menyamai serangan puncak kaisar berdaulat biasa. Setelah mencapai domain Dao lapisan ke-10, energi Dao besar telah mengalami perubahan kualitatif. Sebelum mencapai tingkat seperti itu, orang lain akan merasa sangat sulit untuk memahami kekuatan mengerikan domain Dao lapisan ke-10. Sayangnya, domain Dao tumbuh semakin sulit untuk ditingkatkan lebih jauh. Bahkan jika Dao Yan memiliki bakat luar biasa dalam Ais Dao dan memiliki kemampuan pemahaman yang luar biasa, dia masih menghabiskan lebih dari 3 abad untuk membuat terobosan seperti itu. Tanpa pertemuan kebetulan yang luar biasa, seseorang hanya bisa mengandalkan waktu untuk meningkatkan domain Dao seseorang ke lapisan ke-10 dan membentuk dunia kecil. Ini bisa menjadi 1 abad atau 1 milenium, perlahan-lahan memahaminya dari waktu ke waktu. Namun, akan ada kurang dari 3 ahli seperti Dao Yan di seluruh makam Kaisar Yan kuno. Mari kita periksa panennya dulu. Buah awan surgawi Eon Desolate hebat, sebotol embun abadi guntur, dan seni api guntur, teknik kultivasi tingkat Vena Realm tingkat surgawi. Buah awan surgawi. Buah awan surgawi putih murni memiliki beberapa daun hijau di atasnya, menunjukkan cahaya yang ditarik, dan mengandung energi spiritual yang sangat melonjak. Namun, tidak ada energi spiritual yang bocor. Xiao Chen mengirim energi spiritualnya dan menemukan ruang yang luas di dalam buah. Ada bekas waktu yang tersisa di mana-mana, dan itu tampak seperti kristal dan transparan, dipenuhi dengan aura murni Great Desolate Aeon. Xiao Chen curiga bahwa buah ini dapat membantunya menembus tidak hanya puncak kaisar berdaulat 2 Vena tetapi bahkan lapisan kedua seni 10.000 naga. Aura Great Desolate Aeon yang terkandung di dalam buah sangat penting bagi seni 10.000 naga untuk melampaui batas. Kultivasi seni 10.000 naga berusaha mengembalikan garis keturunan seseorang ke nenek moyangnya, perlahan-lahan meningkatkan garis keturunannya. Ketika seni 10.000 naga menembus ke lapisan kelima, itu bisa berubah menjadi seni naga leluhur. Xiao Chen menarik sens spiritualnya dan berpikir, betapa malangnya. Jika saya bisa memberikan ini kepada Tuan Istana Ketiga untuk disempurnakan menjadi pil obat, dia pasti akan mengeluarkan sifat obatnya dengan sempurna. Memperbaikinya secara langsung di sini agak boros. Namun, saya tidak punya pilihan. Jika saya ingin bertahan hidup di makam Kaisar Yan kuno ini, saya harus terus tumbuh lebih kuat. Ini terutama terjadi setelah Xiao Chen bertemu dengan Dao Yan. Itu mendorong pulang ketidakcukupan kekuatannya. Dia tidak ingin bertemu dengan pihak lain dan dipaksa untuk lari lagi. Orang lain mungkin merasa bahwa bisa melarikan diri dari Dao Yan dengan mudah adalah hal yang luar biasa, tetapi bagi Xiao Chen, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Tanpa ragu, Xiao Chen langsung mengkonsumsi buah awan surgawi. Buah awan surgawi segera meleleh saat memasuki mulutnya. Kemudian, energi spiritual yang besar meletus dan menyembur di dalam tubuhnya seperti sungai yang mengamuk. Jika kultivasi seseorang tidak mencukupi dan tubuh fisiknya tidak cukup kuat, seseorang akan meledak dan mati begitu memakan buahnya. Xiao Chen memiliki tubuh surgawi Azure Dragon, dan dia berkultivasi ganda dengan benar dan jahat. Secara alami, dia tidak takut meledak. Xiao Chen dengan tenang merasakan energi ledakan yang berasal dari buah awan surgawi.
Dia tidak terburu-buru atau merasakan suka atau duka, hanya dengan tenang mengedarkan seni 10.000 naga. Saat seni 10.000 naga beredar, energi spiritual dan aura Grid Desolate Aeon menyembur melalui dua vena surgawinya dan mengalir ke laut energi surgawinya. Ledakan. Begitu energi spiritual dari buah awan surgawi memasuki laut energi surgawi, itu memicu gelombang ganas. Kemudian, aura mengerikan keluar dari tubuh Xiao Chen. Retakan. Beberapa jenis batas pecah di tubuhnya, kemudian, vena surgawi baru terbuka. Xiao Chen sudah hampir menerobos di Gunung Hitam saat itu. Sekarang, dia akhirnya maju ke tiga Vein Sovereign Emperor. Namun, energi spiritual dan aura Grid Desolate Aeon dari buah awan surgawi tidak berhenti mengalir. Xiao Chen fokus, tidak berani bersantai. Menerobos dalam kultivasi adalah sesuatu yang diharapkan. Xiao Chen telah lama mencapai batas dua Vein Sovereign Emperor. Terobosan ini hanya memenuhi kondisi yang tepat. Yang lebih penting adalah terobosan seni 10.000 naga, itu adalah intinya. Jika Xiao Chen tidak mengambil kesempatan ini, mungkin akan sulit baginya untuk menemukan kesempatan lain untuk menerobos di seluruh makam Kaisar Yan kuno. Tanda pisah. Saat Xiao Chen memurnikan buahnya, Tuo Bayun yang tertekan kembali ke sisi pangeran ke-13. Tuo Bayun, kamu kembali pada waktu yang tepat. Apa yang terjadi dengan sepupu ayahku? Putra mahkota Dewa Naga, Qin Ming, bertanya begitu dia melihat Tuo Bayun. Karena mereka semua berasal dari klan kerajaan ras naga emas, mereka memiliki hubungan garis keturunan. Qin Ming samar-samar merasakan bahwa dua sepupu ayahnya mengalami kecelakaan. Ketika Tuo Bayun kembali sendirian, ekspresi Qin Ming langsung berubah cemberut. Maaf, saudara Qin Yu dan saudara Qin Liang meninggal di tangan Xiao Chen. Tuo Bayun berbicara tanpa basa-basi, karena kematian keduanya tidak ada hubungannya dengan dia. Adapun kesepakatannya dengan Xiao Chen, itu hanya kerja sama sementara setelah keduanya meninggal. Tuo Bayun tidak melakukan kesalahan. Selain kerja sama, dia memberitahu Qin Ming semuanya secara detail. Mereka mati, begitu saja. Sepupu ayahku sama-sama adalah kaisar berdaulat 4 vena. Selanjutnya, mereka memiliki pedang kaisar naga. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Xiao Chen, mereka seharusnya tidak mati. Jelas, Qin Ming tidak berharap Tuo Bayun membawakannya berita terburuk. Apa yang salah? Kamu tidak percaya padaku. Tuo Bayun merasa tertekan sejak awal. Ketika dia melihat Qin Ming mengambil sikap seperti itu, dia langsung merasa kesal. Sebagai putra mahkota Dewa Naga, Anda memegang posisi mulia di Kekaisaran Naga Surgawi. Namun, saya dari klan kerajaan-kerajaan Serigala Surgawi. Anda tidak memiliki otoritas atas saya. Qin Ming menatap Tuo Bayun dengan ekspresi cemberut. Tekanan naga emas ditekan. Anak nakal ini. Tuo Bayun merasakan tekanan, yang memberinya kejutan besar. Tanpa diduga, Qin Ming memiliki Dragon Might yang menakutkan di usia yang begitu muda. Ini tidak terduga dan mengejutkan. Si Kongsu yang mengenakan jas hujan jerami mengerutkan kening dan berkata, Saudara Tuoba harus mengatakan yang sebenarnya. Xiao Chen, kan, saat kami berada di kota Yan, kami tidak berani menyerangnya secara terang-terangan. Sekarang kita berada di makam Kaisar Yan kuno, bukan gilirannya untuk menjadi sombong. Pangeran ke-13 Wang Yi tersenyum tipis dan berkata, Saudara Qin, tidak perlu marah. Aku akan membantumu untuk membalas dendam. Qin Ming terkejut dengan akal sehatnya. Dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk marah. Maaf, saya menyinggung Saudara Tuoba sebelumnya. Yang mulia, tidak perlu membuat keributan besar tentang ini. Aku akan berurusan dengannya sendiri. Itu hanya masalah kecil. Pada akhirnya, saya juga agak bertanggung jawab atas kematian Qin Yu dan Qin Liang. Tuo Bayun melepaskan napasnya yang tertahan ketika dia melihat situasi dan menyatakan permintaan maafnya. Namun, Wang Yi tidak menunjukkan niat untuk membiarkan semuanya berbohong. Dia tersenyum dan berkata, bukan begitu. Saudara Qin, pikirkan saja. Apakah ada kesempatan untuk membunuhnya setelah meninggalkan makam Kaisar Yan kuno? Mata Qin Ming mengembara saat dia memikirkannya. Sangat sulit untuk membunuh Xiao Chen di luar. Itu jelas dari dua upaya pembunuhan yang gagal terakhir. Yang mulia, rencana cerdik apa yang Anda miliki? Tidak mudah menemukan seseorang di makam Kaisar Yan kuno ini, tanya Qin Ming ketika dia melihat Wang Yi berbicara dengan percaya diri dan lugas. Dia mungkin juga mendengar Wang Yi keluar. Wang Yi mengambil 2 langkah dan berkata, tidak mudah untuk menemukan tamu, tetapi mudah untuk menemukan pangeran. Mata Qin Ming berbinar memahami. Di makam Kaisar Yan kuno, terlepas dari apakah pedang kekaisaran Yan milik para pangeran disarungkan atau tidak,
esensi naga luas yang dikandungnya memiliki perbedaan yang jelas dari para tamu. Selama kita menemukan pangeran ke-9, kita tidak perlu takut Xiao Chen tidak muncul. Pada saat itu, Qin Ming akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Tepat setelah Wang Yi berbicara, Bai Yunfei dan Xia Hu sama-sama merasa tergoda. Skema seperti itu memang merupakan kesempatan untuk memaksa Xiao Chen keluar. Wang Yi melanjutkan, bahkan jika Xiao Chen tidak muncul, itu tidak masalah. Kita bisa mengambil kesempatan itu untuk menghancurkan Wang Yan dan mengambil Dragon Essence-nya. Mungkin ini adalah motif sebenarnya dari Wang Yi. Qin Ming tidak mengatakan apa-apa. Seperti Bai Yunfei dan yang lainnya, mereka semua menatap Si Kongsu. Ini adalah rencana yang layak. Si Kongsu berbicara perlahan, hanya mengucapkan beberapa kata ini. Bab 2306, Mentah 2413 Peningkatan besar dalam kekuatan. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu dalam perlombaan suksesi yang berlangsung di makam Kaisar Yan kuno. Persaingan ketat mencapai tahap putih panas. Setelah putaran pertama, setengah dari pangeran akan tersingkir. Bahkan jika seseorang tidak berniat bertarung untuk menjadi putra mahkota, seseorang akan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mendapatkan harta dan warisan berharga di makam Kaisar Yan kuno dengan bertahan hidup selama beberapa ronde. Jelas, tidak ada yang ingin tersingkir di babak pertama. Pangeran ke-9 Wang Yan, cendekiawan buku surgawi, Hao Kai, dan senior Feng berdiri di hutan pinus kuno, mentabulasi esensi naga yang mereka kumpulkan. Yang mulia, untuk saat ini, Dragon Essence yang kami kumpulkan seharusnya cukup untuk bertahan di babak ini, kata cendekiawan buku surgawi setelah dia menghitung Dragon Essence yang dikumpulkan oleh orang lain. Wang Yan mengangguk dan berkata, sepertinya kita tidak perlu mengambil terlalu banyak risiko di waktu yang tersisa. Pangeran ke-9, aku merasa ada yang tidak beres selama beberapa hari terakhir. Sepertinya selalu ada seseorang di dekat kita yang mencari kita dalam kegelapan, kata senior Feng dengan ekspresi muram, menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Hao Kai dari Golden Crow Empire berkata dengan tenang, saya juga merasakannya. Namun, pencapaian senior Feng di Wind Grid Dao cukup bagus, dengan cepat menyingkirkan orang-orang ini. Petik 2. Saya hanya beruntung. Dengan pencarian berulang seperti itu, cepat atau lambat kita akan terungkap, kata senior Feng dengan tulus, tidak menghargai pencapaiannya. Wang Yan menyipitkan matanya dan berkata, aku juga merasakannya. Oleh karena itu, kita tidak boleh pergi dan mencari warisan selama waktu yang tersisa. Untuk bermain aman, kita harus bersembunyi di suatu tempat dan bersembunyi selama sisa ronde ini. Chang Ji, bagaimana menurutmu? Melihat bahwa Pangeran ke-9 mencari pendapatnya, cendekiawan buku surgawi menjawab dengan tenang, kami tidak tahu situasi yang tepat. Kami bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Yang terbaik adalah mempertahankan profil rendah. Petik 2. Kalau begitu sudah diselesaikan. Setelah Pangeran ke-9 Wang Yan mengambil keputusan, dia bertanya, sampai sekarang, siapa di antara tamu kita yang masih berada di makam Kaisar Yan kuno? Cendekiawan buku surgawi berpikir sejenak dan berkata, dua dari mereka mengalami beberapa kejutan. Sampai sekarang, hanya Xiao Su, Qin Zuolin, Wu Meng, dan Xiao Chen yang bergerak sendiri yang tersisa. Apakah Yang Mulia berpikir untuk memanggil mereka? Karena grup sudah merasakan seseorang diam-diam mencari mereka, memanggil para tamu akan menjadi metode terbaik. Siapa tahu, Wang Yan tidak melakukan itu. Dia hanya bertanya dengan santai tentang mereka. Tidak perlu. Bagi mereka, pertemuan kebetulan dari makam Kaisar Yan kuno mungkin akan mengubah seluruh hidup mereka. Saya belum putus asa, jadi tidak perlu memanggil mereka. Lebih jauh lagi, memanggil mereka akan menghabiskan banyak Dragon Essence. Setelah melihat cendekia buku surgawi, Wang Yan menambahkan, saya akan menyerahkan keselamatan saya kepada kalian bertiga. Yang Mulia, yakinlah, Wang Yan telah memperhatikan bahwa seorang pangeran sedang mencari dia secara rahasia. Namun, dia tidak tahu siapa itu. Wang Yan tidak merasa terlalu cemas, tetap tenang. Dia sekarang sudah menunjukkan ketenangan seorang penguasa. Tanda pisah. Di gunung terpencil tertentu di makam Kaisar Yan kuno. Xiao Chen, yang secara langsung menyempurnakan buah awan surgawi, memiliki gambar Azure Dragon yang secara praktis berlapis di atas tubuh fisiknya. Gambar naga muncul di sekitarnya, mengaum tanpa henti. Ini adalah gambar 10.000 naga dengan Azure Dragon sebagai yang tertinggi. Aura Grid Desolate Aeon menyebar di tubuh Xiao Chen. Terobosan lapisan kedua gambar 10.000 naga adalah pada saat yang paling penting. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Aura Grid Desolate Aeon dari buah awan surgawi mengalir ke Azure Dragon.
Gambar naga yang awalnya samar menjadi semakin substansial. Cahaya azure meletus, dan Dragon Might melonjak. Ledakan. Gambar naga, kecuali Azure Dragon, hancur dan berubah menjadi tetesan darah spiritual. Ribuan tetes darah spiritual yang tampak seperti embun melayang di udara. Pada saat berikutnya, ribuan darah spiritual memasuki gambar Azure Dragon. Gambar naga yang samar-samar terlihat berubah menjadi substansial dan 3 dimensi. Kemudian, tampaknya menjadi hidup, terlihat sangat jelas. Aura Great Desolate Aeon kuno melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, datang dari masa lalu yang jauh dan tiba di masa sekarang. Sebuah domain naga kuno tampaknya terwujud di belakangnya, tersembunyi dalam kabut tebal. Banyak naga meraung dan melolong keras. Begitu Xiao Chen membuka matanya, kepala Azure Dragon mengintip keluar. Jika mata naga menatap seseorang, orang itu pasti akan merasakan tekanan yang berat. Xiao Chen samar-samar merasakan kekuatan memanggilnya. Garis keturunan Azure Dragon yang terkubur jauh di dalam tubuh Xiao Chen benar-benar terbangun. Energi mengamuk yang tidak sabar memenuhi tubuhnya, dan darahnya terasa sepanas lava. Ketika naga kuno memanggilnya, darah naganya menyala dan berkobar dengan intens. Xiao Chen tidak bisa lagi bertahan. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat langit pecah. Visinya menembus ruang dan waktu melalui sudut yang hancur itu, dan dia melihat negara naga kuno. Kawanan naga meraung, dan 10.000 naga melolong. Naga mengamuk memenuhi langit dan tanah. Banyak naga hidup membentuk bangsa yang luar biasa. Tiba-tiba, gambar naga di antara naga yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepalanya. Kemudian, naga ini melihat ke atas, menatap masa depan dan menatap mata Xiao Chen. Xiao Chen tercengang. Dia merasa sangat tersentuh di dalam jiwanya, seluruh tubuhnya gemetar. Kemudian, dia tiba-tiba terkejut saat bangun. Semuanya tampak normal, tidak ada apa-apa di sana. Itu seperti segala sesuatu dari sebelumnya adalah ilusi fana, menghilang dalam sekejap. Namun, adegan itu terlalu mengejutkan. Hanya satu pandangan telah tercetak di kedalaman jiwanya. Pada saat ini, Xiao Chen tampaknya mengerti mengapa banyak senior ras naga ingin memulai dinasti naga surgawi. Itu karena Dragon Rache sebelumnya memiliki sejarah yang gemilang. Mereka seperti banyak bintang yang menerangi zaman. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan keterkejutan yang baru saja dia alami. Kembali ke kenyataan, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, seni 10.000 naga seharusnya menembus ke lapisan ketiga. Namun, saya kekurangan metode mantra dan sirkulasi untuk lapisan ketiga, jadi saya tidak bisa mengolahnya untuk saat ini. Namun, perubahan ini melampaui harapan saya. Gambar 10.000 naga. Sebuah gambar naga muncul di belakang Xiao Chen dengan sebuah pikiran. Namun, gambar naga ini tampak sangat berbeda dari sebelumnya, praktis tidak lagi sama. Sebelumnya, itu adalah adegan besar dari Azure Dragon yang berjuang untuk supremasi di antara 10.000 naga. Sekarang, latar belakang yang luas hanya memiliki Azure Dragon. Sebelumnya, ada terlalu banyak gambar naga. Bahkan Azure Dragon baru saja menjadi siluet samar yang nyaris tidak berbeda dari naga lainnya. Sekarang, Azure Dragon tampak jelas, dengan sisik, cakar, dan detail halus lainnya dan tidak melewatkan apapun. Mata naga tampak bersemangat, menunjukkan spiritualitas yang tenang. Itu seperti Azure Dragon yang hidup. Xiao Chen tersenyum tipis saat dia mengedarkan seni 10.000 naga. Gambar itu langsung pecah. Naga Azure keluar dari gambaran besar, tampaknya telah tiba dari masa lalu yang jauh dan melingkar di sekelilingnya. Untuk more garis bawah novel, kunjungi novelringan.com. Dragon Might menyebar di sekitar Xiao Chen. Ini adalah kekuatan naga Azure Dragon asli dari Great Desolate Aeon. Budidaya seni 10.000 naga berusaha untuk menurunkan garis keturunan seseorang ke nenek moyangnya, langkah demi langkah. Siapapun dengan garis keturunan Dragon Rache bisa mengolahnya. Setelah mencapai lapisan ketiga, seseorang akan mewujudkan naga surgawi dari garis keturunannya. Jika seseorang melangkah lebih jauh, naga surgawi dapat kembali ke nenek moyangnya, berubah menjadi naga leluhur Eon yang hebat. Xiao Chen merasa puas dengan kekuatan naga-naga surgawi saat ini. Dia bergumam, ini akan mengurangi stres ketika saya menjalankan teknik pembukaan tubuh setan 9 surga dewa. Buah awan surgawi memungkinkan Xiao Chen untuk menerobos ke Kaisar Berdaulat 3 Vena dan seni 10.000 naganya untuk menerobos ke lapisan ketiga. Ini bisa dianggap membunuh 2 burung dengan 1 batu, peningkatan kekuatan yang besar. Kemudian, Xiao Chen mengeluarkan Thunder Immortal Dew. Tanpa berpikir, dia menelannya. Sisa wasiat itu benar. Thunder Immortal Dew ini memiliki efek yang mirip dengan Origin Liquid, murni tanpa efek samping.
Itu berfungsi untuk meningkatkan domain Dao. Setelah Xiao Chen mengkonsumsi Thunder Immortal Dew, dia merasakan puncaknya Thunder Dao domain lapisan kelima tumbuh dengan cepat. Kemudian, meletus dan menembus puncak lapisan kelima, maju ke lapisan keenam. Kultivasi Xiao Chen, teknik kultivasi, dan domain Dao semuanya telah menembus. Semua ini seperti mimpi. Namun, itu tidak terlalu berlebihan. Lagi pula, sebelum memasuki makam Kaisar Yan kuno, kultivasi Xiao Chen, teknik kultivasi, dan domain Dao telah mencapai kemacetan mereka. Sekarang Xiao Chen membuat terobosan berulang, akan sulit bagi kekuatannya untuk melambung lagi dalam waktu singkat. Manfaat dari memonopoli warisan kelas superior agak mengejutkan Xiao Chen. Masih ada seni api guntur. Itu berbenturan dengan teknik kultivasinya, jadi dia tidak berencana untuk mengolahnya. Namun, tidak ada masalah dengan membacanya. Begitu Xiao Chen membuka penutupnya, dia sedikit mengernyit, tertegun untuk sementara waktu. Sebuah pola petir memasuki matanya, yang persis sama dengan pola petir misterius di pintu perunggu kuno. Saat Xiao Chen membalik-balik halaman, ekspresinya semakin suram. Setelah beberapa saat, dia menutup buku itu dengan sekejap. Pola petir ini adalah segel yang dikenal sebagai Thunder Cloud Lock. Hanya seseorang yang memahami Thunder Grid Dao dan Fire Grid Dao yang dapat memahami teknik penyegelan ini dan mewujudkan pola petir. Saya tidak perlu memahami pola petir. Namun, apakah memahami prinsipnya akan membantu saya membuka pintu perunggu itu lagi? Mata Xiao Chen berbinar saat dia memikirkan berbagai kemungkinan. Dia akan mencobanya terlebih dahulu sebelum membuat rencana lebih lanjut. Segera bertindak berdasarkan pikirannya, dia melayang ke udara dan bergegas kembali ke warisan api guntur. Bab 2307, mentah 2414 tidak mundur lagi. Xiao Chen mengalami peningkatan besar dalam kekuatan. Kultivasinya mencapai 3 Vein Sovereign Emperor, domain Thunder Daunnya mencapai lapisan ke-6, domain Ice Daunnya mencapai lapisan ke-4, dan seni 10.000 naganya mencapai lapisan ke-3. Saat ini, dia bisa dikatakan telah mengalami transformasi total dibandingkan ketika dia pertama kali memasuki makam Kaisar Yan kuno, sama sekali berbeda dari sebelumnya. Jika Xiao Chen bertarung dengan Tuo Baiyun lagi, dia tidak perlu takut terluka parah oleh pihak lain, bisa fokus untuk menekannya. Adapun seseorang dari level Daoyan, Xiao Chen bisa bertarung dengan berani dan mengeluarkan kartu asnya. Namun, pemenangnya akan sulit diprediksi. Advertisement. Sosok Xiao Chen melonjak di udara. 4 jam kemudian, dia tiba di Istana Warisan Api Guntur. Dia masuk melalui lubang yang dia buka sebelumnya. Es di sekitarnya belum tersebar. Sebelum Daoyan pergi, dia telah menyerang dengan marah, menyegel api guntur yang melonjak liar di dalam es, membentuk banyak pilar es aneh di aula. Ada jejak kaki yang berantakan di tanah. Xiao Chen dapat dengan mudah menebak bahwa tamu lain telah datang sementara itu. Namun, para tamu itu tetap terhalang di luar pintu perunggu. Mereka hanya bisa kembali tanpa keuntungan. Suara mendesing. Setelah mengamati sebentar, Xiao Chen melintas ke pintu kuno di tengah lampu listrik, tampak seperti dia berteleportasi. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh pola petir misterius. Menurut catatan dalam seni api guntur, seseorang perlu mengolah teknik kultivasi ini untuk memahami segel ini. Xiao Chen hanya memiliki 2 elemen Grid Dao, Thunder Grid Dao dan Ice Grid Dao. Jelas, dia tidak bisa mengolah seni api guntur dan menggenggam segel ini. Segel ini bisa menutup suatu area. Bahkan Daoyan tidak akan bisa memecahkannya kali ini. Jika seseorang mencoba untuk memecahkannya, dia sama sekali tidak akan berhasil. Segel hanya bisa diangkat dengan kecerdasan seseorang. Xiao Chen menarik tangannya ke belakang dan mengedarkan energi Dao besar guntur Dao di tubuhnya. Cincin pola petir menyebar, berderak dan berkedip tanpa henti. Ketika diguncang oleh Dao Might, pilar es di sekitarnya yang menyegel api guntur bergetar. Kemudian, pecahan es kecil jatuh. Suara mendesing. Xiao Chen menggunakan domain guntur Dao untuk menopang dirinya sendiri saat dia menelusuri salinan pola petir yang sama dengan ujung jarinya sebelum dengan lembut menyentuhnya ke tengah pintu perunggu kuno. Bang! Dia terbang kembali sementara darah keluar dari bibirnya, hampir menabrak pilar es. Untungnya, Xiao Chen gesit, memungkinkannya mengubah arah. Advertisement. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Xiao Chen bergerak seperti hantu, meliuk-liuk di antara pilar es yang aneh. Kemudian, dia mendarat di depan pintu perunggu kuno lagi. Aku gagal. Apa yang salah? Xiao Chen mengerutkan kening. Dia merenungkan ini saat dia mengeluarkan manual rahasia seni api guntur dan mempelajarinya lagi.
Bang, bang, bang. Xiao Chen mencoba beberapa kali tetapi selalu gagal. Kini, tubuhnya mengalami beberapa luka ringan. Tidak heran Dao Yan memilih untuk menyerah. Bahkan Xiao Chen, yang memiliki manual rahasia seni api guntur, merasa ini sangat sulit. Jika ini masih tidak berhasil, maka aku harus menyerah, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Dia berencana untuk mengganti alam semesta asal api sejati untuk domain Dao api, menggunakannya bersama dengan domain guntur Dao untuk meniru pola petir. Untaian Universe Origin True Flame yang gemilang segera melonjak di telapak tangannya. Ekspresinya tetap serius saat dia menatap lurus ke api ini. Kemudian, Xiao Chen menggunakan teknik rahasia dalam seni api guntur untuk menggerakkan domain guntur Dao. Pada saat itu, lampu listrik berderak muncul di sekitar nyala api di telapak tangannya. Begitu listrik bergabung dengan api, pola petir misterius muncul di telapak tangannya sebelum menghilang dalam sekejap. Dalam 1/1000 detik, Xiao Chen menangkap kilatan itu dan menekankan telapak tangannya ke pola petir di pintu perunggu kuno. Gelombang cahaya datang dari pola petir, dan skrip jimat muncul di pintu perunggu kuno. Gelombang energi listrik menyebar dari pintu kuno. Gemuruh. Seluruh istana warisan api guntur bergetar terus-menerus di tengah suara keras, tampak seperti akan runtuh. Api guntur yang sebelumnya tertutup es berubah menjadi hidup, dan pecahan es jatuh seperti salju. Berderak. Pintu perunggu kuno terbuka. Mata Xiao Chen berbinar. Dia mendorong dengan kakinya, menyerbu kembali ke dalam. Dia telah melanggar aturan pemilik aslinya. Suara mendesing. Sebelum Xiao Chen bisa melakukan apapun, sisa wasiat yang dia lihat sebelumnya muncul di hadapannya. Namun, sosok wasiat yang tersisa redup kali ini, terlihat sangat lemah. Itu tidak menunjukkan banyak perubahan emosi pada kemunculan kembali Xiao Chen. Apa yang salah denganmu? Xiao Chen bertanya, dia bisa melihat sesuatu yang aneh dengan keadaan pihak lain. Sisanya akan menjawab dengan tenang, ketika kamu bertarung dengan orang itu dari paviliun pedang surgawi, kamu menghancurkan batasan yang aku tinggalkan saat itu. Sebelum pergi, orang itu menyegel api guntur yang mengamuk di dalam es. Namun, itu hanya bisa menstabilkan keadaan untuk sementara. Xiao Chen memikirkannya dan dengan cepat mengerti. Warisan api guntur akan dihancurkan seperti warisan es. Tidak ada yang bisa masuk setelah itu. Namun, Kaisar Yan yang berpakaian putih telah mengambil inisiatif untuk menghancurkan warisan setelah menyerahkan warisan kepada Xiao Chen. Kehendak sisa ini sebelum Xiao Chen tampaknya berada dalam posisi pasif, tidak mampu mengendalikan penghancuran warisan api guntur. Jika itu masalahnya, kamu mungkin juga menyerahkan semua harta dan pil obat dalam warisan ini kepadaku. Xiao Chen berpikir, karena istana akan dihancurkan, daripada membiarkan semuanya terkubur bersamamu, sebaiknya kamu menjadi orang yang baik dan memberikan semuanya kepadaku. Kamu bukan orang yang aku pilih. Meskipun Anda berhasil memasuki istana ini 2 kali, Anda masih bukan orang yang saya tunggu-tunggu. Petik 2. Sisanya akan tetap tenang menghadapi permintaan Xiao Chen yang berkulit tebal. Itu menambahkan dengan acuh tak acuh, selain dari esensi naga, aku tidak bisa meninggalkan apapun. Harta karun lainnya akan dihancurkan juga. Lakukan yang terbaik. Ledakan. Tepat setelah sisa akan berbicara, itu menghilang. Pada saat yang sama, seluruh istana menjadi tidak terkendali. Istana meledak dengan serangan gemuruh api guntur, tampak seperti kembang api di makam Kaisar Yan kuno, pemandangan yang menarik. Xiao Chen merasa sedikit tertekan. Jika dia seorang pangeran, mungkin ini akan menjadi berbeda. Namun, karena dia sudah datang, dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Xiao Chen telah mengantisipasi hasil seperti itu. Dia lebih menghargai esensi naga besar yang tersembunyi di dalam api guntur. Esensi naga di istana ini jauh melampaui warisan lain yang diketahui Xiao Chen. Saat itu, sisa akan memiliki kendali atasnya, mencegah Xiao Chen menyerap terlalu banyak. Sekarang, Xiao Chen bisa menyerap tanpa menahan diri. Gemuruh. Warisan api guntur, warisan kelas superior kualitas puncak, meledak. Ketika beberapa orang melihatnya, mereka merasa kasihan. Warisan ini tidak akan lagi tersedia di balapan suksesi di masa depan. Saat ledakan meledak dari istana warisan seperti kembang api, tidak ada yang tahu bahwa Xiao Chen tetap di dalam, dengan senang hati mengumpulkan Dragon Essence dalam jumlah besar. Tanda pisah. Makam Kaisar Yan kuno sangat luas, tetapi banyak pangeran dan tamu dapat melihat gelombang kejut dari kehancuran warisan api guntur. Tentu saja, ada juga banyak pangeran dan tamu yang tidak menyadarinya. Misalnya, Pangeran ke-9 Wang Yan dan orang-orang yang bersamanya tidak menyadarinya. Yang mulia, ini adalah Black Wind Ridge, tanah terlarang dari makam Kaisar Yan kuno.
Selain dari angin jahat yang tersisa dan aura buruk, tidak ada warisan atau esensi naga di sini. Ini adalah tempat persembunyian yang relatif ideal, kata cendekiawan buku surgawi kepada Wang Yan sambil menunjukkan sekelilingnya. Sangat sulit untuk menemukan tanah terpencil seperti ini di makam Kaisar Yan kuno, tanah kuno yang penuh berkah. Awan hitam menggantung di langit di sini, dan angin dingin yang menyeramkan bertiup tanpa henti. Energi spiritual jarang, dan rumput liar tumbuh di mana-mana. Wang Yan mempertahankan ekspresi tenang saat dia melihat ke kejauhan. Angin dingin yang menyeramkan melolong seperti hantu di kegelapan tak terbatas. Jika orang ini ingin membasmi saya, dia akan tetap mengejar meskipun tanah terlarang yang mengerikan ini. Wang Yan tidak menunjukkan kekhawatiran atau kecemasan, hanya beberapa kebingungan. Siapa ini? Ini baru babak pertama, tapi orang itu sudah tidak sabar ingin melenyapkanku. Cendekiawan buku surgawi tetap diam untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa Wang Yan benar. Dia menghibur, Yang Mulia, tidak perlu khawatir. Dengan kekuatan kita saat ini, sebenarnya tidak perlu terlalu berhati-hati. Namun, kami tidak harus mengekspos kekuatan kami selama ronde pertama dan menderita banyak korban. Wang Yan tersenyum tipis dan berkata, kamu mungkin berpikir begitu, tetapi yang lain mungkin tidak. Semakin kita memberi jalan, semakin mereka akan mendorong. Saya sangat memahami saudara-saudara saya itu. Tepat pada saat ini, Senior Feng mengerutkan kening dan berkata, Yang Mulia, saya khawatir kita harus pergi lagi. Hao Kai dari Golden Crow Empire melihat sekeliling dan berkata, saya merasakan beberapa aura yang kuat. Wang Yan menyipitkan matanya, menarik pandangannya dari kedalaman Black Wind Ridge. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, kami tidak akan pergi. Aku ingin melihat siapa sebenarnya yang begitu sombong. Setelah berulang kali memberi jalan, ini sudah melewati garis bawah Wang Yan. Wang Yan sering menjaga perbatasan dan memimpin pasukan dalam bentrokan. Dia tidak pernah menjadi orang yang takut mati. Di ibu kota kekaisaran, dia menjaga ketajamannya, tidak berbenturan dengan orang lain. Namun, tampaknya beberapa orang lupa bahwa dia mengolah dao besar yang berdarah dingin dan kejam, dao besar pembantaian. Bab 2308, Mentah 2415 Momen Kritis. Tidak ada retret lebih lanjut. Berulang kali memberi jalan melewati garis bawah Wang Yan, tetapi alasan yang lebih besar untuk keputusannya adalah bahwa penangkapan tidak dapat dihindari. Selama seseorang memegang pedang kekaisaran Yan di makam Kaisar Yan kuno, seseorang dapat dirasakan oleh pangeran lainnya. Terlepas dari di mana Wang Yan bersembunyi, hanya masalah waktu sebelum dia tertangkap, kecuali dia menyerah pada perlombaan suksesi. Mengingat begitu, Wang Yan mungkin juga menghadapi pengejarnya. Tepat setelah Wang Yan berbicara, awan gelap yang bergolak langsung menyebar di langit tanpa tanda-tanda sebelumnya. Kilatan cahaya keemasan menerangi sekeliling. Ketika keempatnya melihat ke atas, ada gambar naga emas yang menjulang di langit. Naga tirani mungkin melapisi langit, membungkus tempat ini. Segera, tekanan berat menekan semua orang, membuat hati mereka tenggelam. Putra mahkota Dewa Naga, Qin Ming. Hao Kai bergumam saat ekspresinya sedikit berubah. Dia mengenali sosok di udara dengan satu pandangan. Apa yang salah? Senior Feng bertanya. Dia tidak tahu banyak tentang Qin Ming. Setelah beberapa pemikiran, Hao Kai menjelaskan, Qin Ming ini adalah putra favorit Kaisar Naga Emas Ungu. Dia memiliki garis keturunan Naga Emas Grade 7. Hampir tidak ada seorang pun di generasi muda dari 8 kerajaan besar kita yang bisa mengungguli dia. Dia dianggap sebagai orang yang paling mungkin menjadi Kaisar Naga berikutnya. Oleh karena itu, dia dijuluki Putra Mahkota Dewa Naga. Ledakan. Sebelum Hao Kai selesai berbicara, lolongan serigala terdengar di utara. Cahaya redup muncul saat Tuo Baiyun berjalan dengan langkah kaki yang berat sambil memegang tongkatnya yang berduri, mendekat dengan penuh pertimbangan. Gemuruh. Tanah bergetar dengan setiap langkah. Tuo Baiyun mengeluarkan kultivasi kaisar berdaulat 5 vena hingga batasnya. Dari jauh, dia merasa seperti gunung tinggi yang memberikan tekanan berat. Ledakan. Tanah 5.000 km di depan meledak. Seekor ular putih seperti gunung yang berkelap-kelip dengan cahaya listrik yang cemerlang muncul dari tanah, dengan seorang pria tampan berpakaian putih berdiri di atas kepalanya. Suara menderu datang dari selatan. Ketika keempatnya berbalik untuk melihat, gambar Great Desolate Aeon Holy Beast yang besar melonjak ke langit. Itu adalah putra mahkota Hound Lion Empire, Xiaohu. Dia menggunakan garis keturunannya untuk mengeluarkan kekuatan ganas dari Hound Lion Empire. Ke-13 kecil. Wang Yan sedikit mengernyit. Meskipun dia belum melihat pangeran ke-13 Wang Yi, keempatnya muncul. Dalam hal ini,
Hanya Pangeran ke-13 Wang Yi yang bisa mengirim keempat orang ini dari belakang layar untuk menekannya ke sudut, mengejar ke tanah terlarang Blackwind Ridge. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Cahaya keemasan menyelimuti Qin Ming, dan gambar naga terbang di sekelilingnya saat dia turun perlahan dari langit. Bai Yunfei, Xiahou Wu, dan Tuo Bai Yun berdiri berdampingan, menatap Wang Yan dan yang lainnya dari udara. Xiao Chen tidak ada di sini. Cendekiawan buku surgawi, Wang Yan, dan yang lainnya terlihat jelas di Blackwind Ridge. Xiao Chen tidak ada di antara mereka. Kekecewaan melintas di mata Qin Ming. Saat dia menyapu pandangannya, itu mendarat di Wang Yan. Kemudian, dia berkata, serang. Qin Ming tidak repot-repot mengatakan hal lain. Setelah dia memverifikasi ketidakhadiran Xiao Chen, dia memilih untuk segera menyerang. Lindungi yang mulia, ekspresi cendekiawan buku surgawi berubah. Sosoknya melintas, dan dia melindungi Wang Yan. Kamu pikir kamu bisa melindunginya? Qin Ming memimpin serangan, mengeksekusi gerakan dari tinju naga kaisar. Ketika Dragon Might membubung, gambar naga emas tampak gemerlap dan mempesona. Puci, cendekiawan buku surgawi menerima pukulan dari teknik tinju yang dikatakan memiliki kekuatan ofensif terkuat. Kemudian, dia muntah darah. Sementara budidaya cendekiawan buku surgawi tidak rendah, keahliannya adalah ramalan. Ada perbedaan yang jelas antara dia dan bakat luar biasa yang menantang surga seperti Qin Ming dalam pertarungan. Gemuruh. Di sisi lain, Tuo Bai Yun menghadapi Senior Feng. Kedua kaisar berdaulat kesempurnaan besar ini dengan cepat mulai saling bertarung. Mereka mengeluarkan domain dan aura Dao mereka. Hanya dalam 3 gerakan, pertempuran sudah menjadi sangat intens, setiap gerakannya mengejutkan. Ini terutama karena keduanya menggunakan Soul Tools. Tuo Bai Yun memegang tongkat serigala berduri hitam pekat, dan Senior Feng memegang cambuk hitam panjang yang bisa mengendalikan angin. Keduanya hampir setara. Selanjutnya, mereka memiliki alat jiwa. Fenomena misterius muncul, dan dunia bergetar. Kekuatan yang ditampilkan sangat menakjubkan. Adapun Xiahou Wu, Bai Yunfei, dan ular sanca putih dengan kekuatan kaisar kesempurnaan agung, mereka mengepung yang terkuat, Hao Kai. Hao Kai adalah kaisar berdaulat 6 vena dengan garis keturunan gagak emas. Meskipun dia berada di atas angin, dia tidak bisa membantu yang lain. Angin kencang melolong marah di Blackwind Ridge saat auman naga bergema. Awan di langit tersebar, menunjukkan langit berbintang yang luas. Sepertinya seseorang bisa menyentuh langit hanya dengan merentangkan tangannya. Dari 3 pertempuran, Hao Kai dan Senior Feng baik-baik saja. Cendekiawan buku surgawi berada dalam situasi terburuk. Dia menghadapi tekanan dari putra mahkota Dewa Naga sendirian. Setelah beberapa saat, luka menutupinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan musuhnya, tetapi dia tidak punya pilihan selain bertarung. Cendekiawan buku surgawi perlu mengulur waktu untuk Wang Yan, jadi Wang Yan bisa menggunakan esensi naganya untuk memanggil Xiao Chen dan yang lainnya. Mengingat kecerdasan cendekiawan buku surgawi, dia secara alami dapat mengatakan bahwa keempat orang ini hanyalah barisan depan. Kekuatan sejati Pangeran ke-13 masih mengalir deras. Pada saat itu, mereka akan seperti ikan yang ditangkap dalam jaring. Cendekiawan buku surgawi perlu bertahan. Bang! Tinju naga kaisar, tiada bandingannya di dunia. Qin Ming tampak acuh tak acuh, tidak menunjukkan emosi di matanya. Kemudian, dia mengeksekusi gerakan lain dari tinju naga kaisar. Naga membungkuk saat Qin Ming berubah menjadi naga surgawi emas. Kemudian, dia melompat turun dari kelompok naga dan melepaskan tinju ringan yang meledak-ledak. Cahaya yang gemerlap bahkan lebih menyilaukan daripada matahari. Kekuatan Kaisar Naga meledak hingga batasnya, membuat naga yang membungkuk berlutut. Pukulan ini tak tertandingi di dunia, membuat naga berlutut. Cendekiawan buku surgawi menggunakan kipas lipat di tangannya untuk mewujudkan banyak gambar, mengeluarkan buah prem, anggrek, bambu, dan krisan. Dia menunjukkan ki benar yang hidup berdampingan dengan surga. Namun, gambar-gambar ini hancur seperti mimpi dan kaca saat bersentuhan dengan cahaya tinju Qin Ming. Sebuah lubang berdarah seukuran mangkuk muncul di cendekiawan buku surgawi saat dia merasakan dari udara seperti layang-layang yang rusak. Sial, Wang Yan, yang sedang menguras Dragon Essence-nya untuk memanggil Xiao Chen dan yang lainnya, harus menghentikan pemanggilannya saat melihat adegan ini. Jika Wang Yan masih tidak bergerak, Qin Ming mungkin akan membunuh cendekiawan buku surgawi. Suara mendesing. Sosok Wang Yan melintas, bergerak seperti hantu. Kemudian, dia menangkap cendekiawan buku surgawi dan perlahan turun. Qin Ming menunjukkan ekspresi menyesal. Dia berkata dengan lembut, kamu mengabaikan pemanggilan.
Seandainya saya tahu, saya akan lebih mudah melakukannya. Namun, itu tidak bisa dihindari. Saya hanya menggunakan setengah kekuatan saya. Petik 2. Yang mulia, mengapa Anda menyerah? Keputusasaan menggelapkan mata cendekiawan buku surgawi. Mengingat ini, ketika kekuatan utama Pangeran ke-13 tiba, waktu Pangeran ke-9 Wang Yan dalam perlombaan suksesi akan berakhir. Jadi bagaimana jika aku menyerah? Aku tidak bisa hanya melihatmu mati. Tidak membawa Xiao Chen dan yang lainnya ke sini praktis menyerah pada tawarannya untuk posisi putra mahkota. Chang Ji, istirahatlah dengan baik. Wang Yan mentransfer seuntai Dragon Essence ke cendekiawan buku surgawi untuk menyehatkan jantung dan paru-parunya. Kemudian, dia menahan cendekiawan buku surgawi agar dia tidak bergerak dan berdiri untuk menghadapi Qin Ming sendirian. Mata Wang Yan menjadi dingin saat dia berkumpul untuk membunuh Qi. Dalam sekejap tatapan keduanya bertemu, Qin Ming merasa sedikit terkejut. Pangeran di hadapannya ini tampaknya jauh lebih kuat dari yang dia duga. Tanda pisah. Layar cahaya besar di istana menunjukkan Pangeran ke-13 dan tamu-tamunya menyerbu ke Blackwind Ridge dengan niat membunuh yang berat. Pemandangan ini mengejutkan banyak tuan tanah feodal dan kepala klan-klan bangsawan yang hadir. Pangeran ke-13 sedang menuju ke Blackwind Ridge. Dia mencoba untuk membasmi Pangeran ke-9, tidak hanya merampoknya dari esensi naganya. Saya mendengar bahwa Pangeran ke-13 dan Pangeran ke-9 memiliki dendam terhadap satu sama lain. Ini baru putaran pertama, dan dia akan sangat kejam. Apakah ini terlalu banyak? Hah, Pangeran ke-9 akan sial. Betapa malangnya, betapa malangnya. Awalnya, para penguasa feodal dan pembangkit tenaga listrik berpikir bahwa ini hanya perampokan sederhana. Namun, ketika mereka melihat Pangeran ke-13 memimpin semua tamunya ke Blackwind Ridge, mereka tahu bahwa ada lebih dari ini. Di luar tempat latihan, Mo Chen, Ao Jiao, Su Ye, dan orang lain dari paviliun hujan berkabut tampak agak khawatir ketika mereka melihat pemandangan ini. Dalam warisan api guntur, strip giok Xiao Chen memiliki 9 gambar naga di sekitarnya. Dia telah menyerap semua esensi naga yang luas dalam warisan ini. Hah, tepat pada saat ini, Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia merasakan panggilan Wang Yan datang dari strip gioknya. Namun, ketika dia hendak bertanya tentang hal itu, panggilan terputus. Ini tampak sangat mencurigakan. Oh tidak, sesuatu terjadi pada Pangeran ke-9. Ekspresi Xiao Chen segera berubah. Dia meraih strip batu giok dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir terbang menjauh. Tepat ketika Xiao Chen merasa tidak berdaya karena tidak bisa bergegas tepat waktu, suara retak datang dari cincin penyimpanannya. The Demon Blood Vulture keluar dari kepompongnya. Di tempat lain, Xiao Su dan yang lainnya juga merasakan masalah. Saya memiliki teknik rahasia yang memungkinkan kita untuk bergegas dengan cepat. Merapatkan. Saya harap kami berhasil tepat waktu. Xiao Su mengeluarkan spanduk perang darah merah dengan ekspresi muram, menyuruh Wu Meng dan Qin Zuolin untuk berkumpul dengan cepat. Bab 2309, mentah 2416 pertempuran besar di segala arah. Mengingat bahwa kelompok Pangeran ke-13 bergegas menuju Blackwind Ridge dengan kecepatan penuh, semua orang bisa merasakan keparahan situasi. Pada saat yang sama, para pendukung Pangeran ke-9 di istana merasa khawatir. Tamu Pangeran ke-13 adalah talenta luar biasa dari 8 kerajaan besar dengan garis keturunan Great Desolate Aeon. Selama ronde pertama, mereka unggul dan memanfaatkan momentum mereka. Di antara banyak pangeran, kekuatan Pangeran ke-13 tampaknya berada di peringkat 3 besar. Namun, beberapa pangeran tidak selemah kelihatannya. Meski begitu, dia pasti bisa masuk dalam 15. Adapun Pangeran ke-9 Wang Yan, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di perbatasan, praktis tidak memiliki dukungan di ibu kota kekaisaran. Sebagian besar tamu yang dia rekrut datang karena hubungan mereka dengan Xiao Chen atau sumber daya paviliun hujan berkabut. Keduanya sangat berbeda dalam kekuatan. Di Blackwind Ridge, pertempuran besar terjadi. Hao Kai dari Kekaisaran Gagak Emas bertarung melawan 2 orang sendirian, melawan Xia Hu dan Bai Yunfei, serta piton putih listrik yang sulit ditangani. Karena Hao Kai memiliki keunggulan yang menekan dengan kultivasinya, Xia Hu dan Bai Yunfei tidak berani bentrok secara langsung. Namun, keduanya adalah talenta luar biasa dengan kemampuan pemahaman yang mengejutkan dan kecerdasan yang tinggi. Dengan akumulasi kuat mereka, mereka berhasil menunda Hao Kai, mencegahnya membantu yang lain. Selanjutnya, ada piton putih yang tak terduga. Jika seseorang tidak memperhatikan, itu bisa menimbulkan cedera parah. Tidak peduli seberapa marahnya perasaan Hao Kai,
dia tidak bisa melepaskan keduanya dengan cepat untuk membantu Pangeran ke-9. Advertisement. Adapun Senior Feng dan Tuo Baiyun, keduanya sudah habis-habisan. Mereka berdua menggunakan alat jiwa kelas rendah mereka dan bertarung dengan semua yang mereka miliki. Domain Dao bentrok dengan Domain Dao, Soul Tool dengan Soul Tool. Namun, mereka tidak bisa menentukan pemenang. Jika tidak ada bantuan dari luar, akan sulit bagi pemenang untuk muncul. Namun, seiring berjalannya waktu, keuntungan akan menjadi nyata ketika kelompok Pangeran ke-13 tiba. Waktu tidak memihak Senior Feng. Jika mereka terus bertarung, akan sulit untuk mencegah perubahan kondisi mental. Tanda pisah. Di istana, berbagai penguasa feodal, pembangkit tenaga listrik, dan perwakilan klan mulia memperhatikan pertempuran paling penting, pertempuran antara Qin Ming dan Pangeran ke-9 Wang Yan. Kekuatan Qin Ming pergi tanpa keraguan, dia telah lama terkenal, disebut sebagai yang terkuat di antara bakat luar biasa dari 8 kerajaan besar, dan dibesarkan untuk menjadi kaisar naga berikutnya oleh garis keturunan naga emas. Qin Ming juga tidak membiarkan sumber dayanya sia-sia. Advertisement. Berbagai eksploitasinya sejak debutnya membuatnya mendapat julukan Putra Mahkota Dewa Naga, dan dia telah memenuhi reputasi itu. Meskipun Pangeran ke-9 Wang Yan menghabiskan sebagian besar waktunya berperang di perbatasan dan memimpin pasukan, bakat, garis keturunan, dan sumber dayanya lebih rendah. Dia hanya memiliki satu keuntungan, pedang kekaisaran Yan di tangannya. Itu memungkinkan dia untuk mengeluarkan kekuatan yang melampaui bakat luar biasa lainnya. Esensi naga dalam pedang bisa diubah menjadi kekuatan tempurnya sendiri. Qin Ming dan Wang Yan mengunci tatapan, bertarung dengan aura mereka dan mencari celah. Qin Ming memiliki ekspresi acuh tak acuh, tidak menunjukkan kegembiraan atau kesedihan. Kaisar naganya Might melonjak ke awan dan berubah menjadi naga emas besar yang melingkar di langit dan melihat ke bawah dari atas, melihat ke bawah pada semua kehidupan. Pakaiannya berkibar tertiup angin. Kepala penuh rambut panjangnya bergerak tanpa angin. Wajahnya yang tampan digambarkan dengan tajam seolah diukir oleh seorang ahli, menunjukkan ketajaman yang tak terbatas. Saat Wang Yan memegang Yan Imperial Sword-nya, dia menyipitkan matanya pada tekanan yang berat. Kultivasi Wang Yan lebih rendah dari pihak lain, hanya kaisar berdaulat dua Vena. Selanjutnya, pihak lain memiliki garis keturunan naga surgawi, sehingga aura Wang Yan jauh lebih lemah dibandingkan. Jika bukan karena Yan Imperial Sword, Wang Yan pasti sudah jatuh. Namun, Wang Yan tidak menunjukkan kepengecutan di mata hitamnya tapi tenang dan tekad. Niat membunuh tanpa batas berubah menjadi binatang buas ganas yang bersembunyi di kedalaman matanya. Ini adalah pembantaian Dao. Bahkan jika seseorang tidak dapat mengalahkan musuhnya, ia tidak akan gemetar ketakutan. Setelah seseorang menentukan siapa musuhnya, dia akan bertarung tanpa henti sampai mati. Qin Ming merasakan tekad ini, yang menghalangi dia untuk membuat langkah gegabah, dia hanya menggunakan auranya untuk menekan Wang Yan. Sementara keduanya berhadapan, Qin Ming tidak tergesa-gesa maju selangkah. Langkah ini terjadi sangat lambat, terasa seperti waktu melambat dengan langkah ini. Adegan di sekitarnya juga tampak terpengaruh, melambat juga. Lambat, Wang Yan hanya bisa menggenggam gagang pedangnya, tidak bisa menghunus pedang. Meskipun kecepatan Qin Ming lambat, dia tidak menunjukkan celah apapun. Ketika dia mengangkat kakinya, itu sepertinya mengandung kekuatan besar, mengilhami gravitasi. Namun, jika Wang Yan tidak menghunus pedangnya, dia mungkin tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya ketika pihak lain menjatuhkan kakinya. Wang Yan perlu menarik pedang ini. Niat membunuh perlahan berkumpul seperti ribuan bunga api di mata Wang Yan. Saat Wang Yan hampir selesai mengumpulkan niat membunuh dan menghunus pedang kekaisaran Yannya, Qin Ming tiba-tiba mempercepat kakinya yang turun. Cepat. Ketika Qin Ming lambat, waktu seolah berhenti. Ketika dia cepat, langit berbintang yang tampaknya dekat dan tak terbatas di atas tampak berubah, menjadi seperti lukisan yang berputar. Ledakan. Raungan naga terdengar di sekitarnya, dan langit berbintang berubah. Namun, Wang Yan masih belum menghunus pedangnya saat kaki Qin Ming mendarat. Kaisar naga mungkin segera meledak dari kaki Qin Ming. Bangsawan itu seperti naga, keras dan pantang menyerah, selalu berusaha memperbaiki diri. Qin Ming berteriak, dan Kaisar Naga Emas yang terlihat menyapu tempat itu. Sebelum percikan yang diwujudkan oleh niat membunuh Wang Yan bisa berkumpul di matanya, Qin Ming menjatuhkannya ke udara, menghancurkan auranya. Tanahnya kokoh dan berwatak manis, bangsawan mengambil alih itu dengan kebajikan. Ledakan. Tanah bergetar dan meledak. Ribuan gambar naga meledak, dan Qin Ming melayang ke udara. Qin Ming bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan,
tiba di depan Wang Yan entah dari mana dan mengeksekusi Kaisar Naga Tinju. Ekspresi Wang Yan di udara sedikit berubah. Dia harus menyerah untuk menghunus pedangnya. Dia mencengkeram gagangnya dengan satu tangan dan sarungnya dengan tangan lainnya, memegangnya secara horizontal di depannya. Kemudian, Wang Yan memasukkan energi surgawinya bersama dengan pembantaian Dao ke dalam pedangnya. Esensi naga di pedang melonjak, dan gambar naga melilit sarungnya. Sial, Wang Yan memuntahkan seteguk darah. Lengannya mati rasa, dan dia hampir menjatuhkan Yan Imperial Sword-nya. Kekuatan pukulan ini membuat Wang Yan semakin menjauh. Sebelum Wang Yan mendarat, Qin Ming maju tanpa ekspresi dan terus melancarkan serangan. Segera, Qin Ming sepenuhnya melepaskan kekuatan naga surgawi emas. Gambar naga emas menutupi seluruh tempat, menghalangi langit dan matahari. Kekuatan ofensif Kaisar Naga Fist terkuat menekan Wang Yan ke titik di mana dia tidak bisa mengatur napas. Tanda pisah. Kembali ke istana, kerumunan bisa merasakan tinju yang menekan dan mengejutkan melalui layar cahaya yang besar. Kekuatan tinju naga kaisar tidak diragukan lagi. Tanda pisah. Lampu kepalan yang cemerlang terbang keluar, melolong seperti angin. Dengan setiap pukulan, gambar naga meraung marah. Wang Yan mengertakkan gigi dan melakukan yang terbaik untuk bertahan. Gambar naga melintas saat Qin Ming berulang kali meninju. Namun, yang bisa dilihat Wang Yan hanyalah semburan cahaya keemasan karena lampu kepalan tangan terlalu cepat. Qin Ming memutuskan untuk tidak memberi Wang Yan kesempatan apapun untuk menghunus pedang. Biasanya, orang yang mengolah pembantaian Dao tidak menghunus pedang. Namun, ketika seseorang melakukannya, seseorang akan meledak dengan kekuatan ofensif yang mengejutkan, tidak peduli seberapa terlukanya. Tanda pisah. Di istana di awan, Kaisar Yan sedikit mengernyit. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Wang Yan bisa kehilangan. Namun, jika dia tidak melakukannya, bahkan Kaisar Yan tidak dapat mengatakan apa-apa tentang hal itu jika seseorang memukulinya sampai mati. Tanda pisah. Ini berhenti di sini. Qin Ming berteriak, masih menunjukkan ekspresi acuh tak acuh, ketika dia melihat Wang Yan membuka celah besar. Sosok naga yang tak terhitung jumlahnya menyebar di tempat ini berkumpul dalam cahaya tinju Qin Ming saat dia meninju. Wang Yan tidak lagi memegang pedang kekaisaran Yan. Pedang telah meninggalkan tangannya, terbang tinggi di udara. Namun, tinju cahaya ledakan Qin Ming ditekan, tanpa ampun meninju dada Wang Yan. Yang mulia, Senior Feng, yang telah bertarung dengan Tuo Baiyun di samping, tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika dia melihat adegan ini, ekspresi cemas di wajahnya. Wang Yan tampak lamban, tampak agak kusam pada hartanya yang terlempar ke udara. Wang Yan tidak peduli dengan lampu tinju yang terus dihujani Qin Ming padanya. Dia hanya memiliki mata untuk pedangnya. Sial, cendekiawan buku surgawi ada di belakang, terluka parah, dan tidak bisa bergerak. Dia merasa sangat gugup, dan matanya menjadi basah. Dia berteriak dengan cemas, "Yang mulia, kalah. Kehilangan, kehilangan." Jika Pangeran ke-9 masih tidak kehilangan, dia akan hampir mati ketika pukulan ini mendarat. Wang Yan menatap pedang kekaisaran Yan tinggi di udara. Dia memikirkan banyak hal selama ini. Wang Yan memikirkan kematian ibunya yang menyedihkan ketika dia masih muda. Dia memikirkan bagaimana dia menyinggung saudara laki-lakinya yang ke-13 dan terpaksa meninggalkan ibu kota kekaisaran tanpa daya. Dia berpikir tentang kekejaman pembunuhan di medan perang. Dia memikirkan kata-kata kasar Xiao Chen kepadanya, "Apa gunanya kamu bagiku? Haruskah saya kehilangan?" Sama sekali tidak. Niat membunuh Wang Yan terwujud sebagai percikan di matanya lagi. Api niat membunuhnya berkobar di matanya. Kemudian, niat membunuh yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Begitu Qin Ming mendaratkan pukulan di dadanya, Wang Yan menggunakan jarinya sebagai pedang dan menusuk dada Qin Ming. Puci, sebuah lubang berdarah seukuran mangkuk muncul di dada Pangeran ke-9 saat pukulan itu membuatnya terbang. Qin Ming tidak bergerak selangkah pun. Namun, ketika dia mendarat, dia memegang tangannya ke dadanya. Darah menutupi tangan Qin Ming. Ada lubang di dadanya, dan darah menyembur keluar dari sana seperti air mancur. Serangan pedang terakhir Wang Yan juga telah menembus Dragon Might-nya. "Kamu mencari kematian." Qin Ming menjadi marah. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia menyerang lagi. Namun, tepat pada saat ini, cahaya merah yang mirip dengan nyala api tiba di langit. Sesosok melompat ke udara dan meraih Yan Imperial Sword sebelum mendarat seperti meteor. Dia kemudian melindungi Wang Yan dan bertemu pukulan ini. Bang! Ketika kedua tinju itu bentrok, orang itu tidak bergeming sama sekali. Raungan naga muncul dari tubuhnya, tidak takut pada Kaisar Naga Might yang menutupi tempat itu. Tinju naga kaisar, mengemudi naga ke udara.
Ekspresi Qin Ming sedikit berubah. Ketika dia meninju, naga mengindahkan panggilannya dan melayang ke udara. Naga tertinggi pertama, naga tanpa pemimpin. Orang yang datang tidak bingung, malah melakukan serangan balik. Begitu kedua pukulan itu bertemu, naga yang diperintahkan Qin Ming berubah menjadi cahaya dan bayangan yang menyebar, menjadi seperti lalat tanpa kepala di udara. Tinju naga kaisar, naga menundukkan kepala mereka. Qin Ming merasa marah. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Ketika gambar naga tersebar, dia meninju lagi, dengan paksa membuat ribuan gambar naga muncul kembali dan berkumpul dalam cahaya tinjunya untuk maju. Tinju naga tertinggi, mengamuk di surga yang tidak adil. Sementara Qin Ming mengamuk, orang yang datang bahkan lebih marah, marah pada surga yang tidak adil yang membiarkan naga jahat memerintah. Karena surga tidak adil, dia akan menghancurkan surga dan mendapatkan kembali keadilan. Ledakan. Ketika orang ini meninju, naga yang membungkuk hancur. Langit menjadi cerah, dan langit berbintang yang luas muncul lagi. Bermandikan cahaya bintang, Xiao Chen berkata dengan lembut, aku akan membalas pukulanmu juga, hanya aku yang tertinggi. Apa yang tertinggi? Di seluruh dunia, hanya aku yang merasa terhormat.